Sejak kejatuhan manusia, konflik kosmik antara kebaikan dan kejahatan telah berlangsung, menimbulkan persoalan tentang keadilan dan kasih Tuhan. Dalam usaha menyingkap kebenarannya, Tuhan telah bertindak dalam batasan moral, menghormati kehendak bebas manusia. Salib Kristus menjadi bukti tertinggi kasih dan keadilan Tuhan, mengungkap kepalsuan setan. Melalui rancangan penebusan, Tuhan telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan manusia tanpa mengorbankan keadilannya. Akhirnya, penghakiman Tuhan akan terbukti benar dan seluruh alam semesta akan mengakui keadilan serta kasih-Nya, menyaksikan kemenangan kebenaran atas kejahatan untuk selama-lamanya. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan sekali lagi melalui video kali ini saya akan memberikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-11 dengan topik apalagi aku boleh lakukan. Jadi saudara, pastikan Anda menonton hingga ke hujung video ini untuk dapat menyaksikan apa yang dimaksudkan oleh topik kajian kita pada minggu ini. Namun sebelum itu, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Oleh itu, tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari 1 Yohanes 18 ayat 37, dan seperti biasa kita akan membaca dari Alkitab versi Borneo yang berbunyi, dengan demikian, Pilatus pun berkata kepadanya, "Jadi, adakah kamu seorang raja?" Yesus menjawab, "Betul katamu, aku seorang raja. Aku dilahirkan ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang memihak kepada kebenaran mendengar suaraku." Saudara, setan mempertikaikan watak Tuhan di hadapan alam semesta. Di bumi, hanya sedikit yang percaya akan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat membuktikan wataknya dan meyakinkan para malaikat serta ciptaannya tentang kasih-Nya yang tulus? Mari kita mulakan dengan membahas pelajaran pertama pada hari Ahad, topik pertama pada hari Ahad dengan topik Kristus adalah pemenang. Kita dahului dengan membaca dari Wahyu 3 ayat 21, katanya, "Aku akan membenarkan mereka yang menang duduk di atas takhtaku, seperti aku yang telah menang kini duduk di sisi Bapakku di atas takhtanya." Setan menuduh Tuhan sebagai zalim, tetapi watak sebenarnya ialah penipu, pembunuh, pemfitnah dan pendakwa, dan perampas. Dia telah merampas kekuasaan Adam dan menjadi penguasa di dunia ini. Namun Yesus datang untuk mengalahkan dia dan bersaksi tentang kebenarannya dan menunjukkan kasih serta keadilan Tuhan melalui kematiannya. Akhirnya dia akan membinasakan setan dan kejahatan, dan kemenangan Yesus memastikan kemenangan kita juga dalam melawan segala musuh-musuh kita. Pada akhirnya nanti, tidak kira apa yang dilakukan setan, dia sudah menjadi musuh yang dikalahkan, dan kunci bagi kita adalah untuk menuntut kemenangan Kristus untuk diri kita setiap hari, saat demi saat, serta menuntut janji-janji yang telah ditawarkan oleh salib kepada kita. Seterusnya, tajuk kajian kita ialah yang adil dan yang membenarkan. Kita baca dari Kolose 2 ayat 15, katanya, "Setelah menumpaskan segala roh yang berkuasa dan memerintah, dia mendedahkan mereka di hadapan orang ramai dan menunjukkan bahwa dia telah menakluki mereka melalui salib." Saudara, Kolose 2 ayat 13 hingga 15 menjelaskan bahwa Yesus mengampuni dosa kita dengan membayar harganya di kayu salib, dengan memansuhkan hukum yang menghukum kita dan menaklukkan setan serta malaikatnya. Setan menyangka dia menang, tetapi sebenarnya dia menyingkapkan watak jahatnya kepada alam semesta. Para malaikat terkejut melihat harga dosa menyebabkan setan kehilangan kredibilitinya.
Watak Tuhan terbukti benar tanpa muslihat karena Dia sentiasa bertindak dengan kasih dan keadilan. Kristus telah membatalkan kerja setan dengan mengalahkan dakwaan fitnahnya melalui salib dan akhirnya memusnahkan kerajaannya. Salib menunjukkan keadilan dan kasih Tuhan dan membongkar penyamaran setan sebagai pembunuh. Kemenangan Kristus di salib mempunyai kepentingan kosmik, membuktikan kebaikan Tuhan dalam pertikaian besar dan memberikan keyakinan dalam kasih-Nya. Kemenangan Tuhan dicapai melalui kebenaran dan kasih-Nya. Seterusnya, kajian kita pada hari Selasa ialah nyanyian kekasihku. Kita baca dari Yesaya 5 ayat 4 yang berbunyi, apalagi yang dapat dilakukan untuk kebun anggurku yang belum kulakukan terhadapnya. Bukankah aku menanti kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik? Mengapakah yang dihasilkannya buah anggur masam? Saudara, Tuhan memberi kita kehendak bebas untuk memilih mengasihi Dia. Tetapi bagaimanakah kita menggunakan kuasa memilih ini? Ayat yang kita baca serta konteks pada ayat itu menggambarkan harapan dan usaha Tuhan. Namun manusia sering membalas dengan penolakan. Tuhan bertanya, apalagi yang dapat kulakukan? Namun Dia tidak memaksa kita menerima Dia. Kita layak dihukum, tetapi melalui Yesus kita masih ada peluang untuk berubah dari anggur asam kepada menghasilkan buah bagi hidup yang kekal. Keputusan ada di tangan kita. Bagaimanakah Anda akan menggunakan kehendak bebas yang diberikan kepada Anda, kepada kita? Tuhan menunjukkan kasih dan kebenarannya dalam konflik kosmik sambil menghormati kehendak manusia. Dia bertindak mengikut batasan moral untuk menyelesaikan pertikaian tentang sifatnya melalui demonstrasi kasih. Tuhan telah melakukan segala yang mungkin bagi umatnya, tetapi mereka tetap menghasilkan kejahatan. Saudara, pada hari Rabu kita mengkaji topik perumpamaan Kristus mengenai kebun anggur. Kita dahului dengan membaca petikan dari Matius 21 ayat 38 yang berbunyi, tetapi apabila para penyewa itu melihat anak tuan itu, mereka berkata sama sendiri, marilah kita bunuh warisnya supaya dapat kita rampas harta pusakanya. Yesus mengembangkan perumpamaan Nabi Yesaya dengan menggambarkan pemilik kebun anggur yang telah melakukan segalanya untuk umatnya. Tuhan mengutus para nabi tetapi mereka ditolak. Akhirnya Dia mengutus anaknya Yesus yang juga dibunuh oleh mereka. Kita sering mengeluh tentang penderitaan, tetapi pernahkah kita memikirkan penderitaan Tuhan? Dia terus memanggil kita kembali kepadanya dan telah memberikan anaknya sebagai anugerah yang terbesar. Salib membuktikan bahwa Tuhan telah melakukan segala yang mungkin untuk menghapuskan kejahatan tanpa mengorbankan kebebasan yang diperlukan agar kasih sejati berkembang. Saudara, Tuhan telah melakukan segala yang mungkin untuk menghapus kejahatan tanpa mengorbankan kasih sejati. Penderitaan manusia dalam pertikaian besar ini tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan sendiri telah alami, yang dengan rela telah menanggungnya demi keselamatan kita. Saudara, akhir sekali pada hari Kamis kita mengkaji topik pembenaran nama Tuhan. Bahagian pertama dari ayat di dalam Wahyu 19 ayat 2 mengatakan, karena segala penghakimannya benar dan adil. Saudara, Tuhan menjadikan penghakimannya tulus dan transparan dengan menyerahkan dirinya kepada penghakiman oleh makhluk ciptaannya agar pahala bagi orang benar dan hukuman atas orang jahat menjadi diwajarkan. Rancangan keselamatan akan membawa kepada 4 peringkat penghakiman. Pertama, penghakiman pemeriksaan yang sedang berjalan sekarang ini untuk menentukan siapa lagi yang mau menerima keselamatan sambil Tuhan menunjukkan bukti kepada para malaikat dan dunia yang lain. Kedua, penghakiman milenium. Orang yang ditebus meneliti bukti penghakiman terhadap orang yang tidak diselamatkan. Ketiga, penghakiman terakhir yaitu orang jahat akan melihat bukti yang mewajarkan hukuman ke atas mereka.
Dan yang keempat, keadilan itu diakui, vindicated. Ini berupa kemuncak pengadilan ke atas watak Tuhan, di mana semua makhluk akan mengakui keadilan Tuhan. Sebelum segala sesuatu berakhir, mereka yang ditebus akan melihat rekod Tuhan dan memahami keadilannya. Semua pertanyaan akan terjawab dan seluruh alam semesta akan mengakui bahwa penghakiman Tuhan adalah adil dan penuh kasih. Dari Pena Inspirasi saya membaca ringkasannya, pemerintahan Tuhan berdasarkan kasih dan kebebasan, bukan paksaan. Dia menghendaki penghormatan yang rela dan berakal, bukan kepatuhan membuta semata-mata. Paksaan menghalang perkembangan watak sejati. Tuhan mengundang kita menyerahkan diri kita kepadanya agar dibebaskan dari dosa dan menikmati kebebasan sebagai anak-anaknya. Saudara, untuk kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari semua yang kita bahas di dalam ringkasan ini. Pertama, keadilan dan kasih Tuhan dinyatakan melalui penghakiman dan salib. Tuhan telah menjadikan penghakimannya satu proses yang tulus untuk menunjukkan keadilannya kepada seluruh alam semesta. Salib membuktikan kasih Tuhan dan membongkar kejahatan setan, di mana Yesus telah menanggung dosa dunia dan memperoleh kemenangan bagi umat manusia. Yang kedua, kebebasan pilihan dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilihnya dengan rela hati, bukan melalui paksaan. Pemberontakan manusia terhadap Tuhan menyebabkan penderitaan di dunia. Tetapi Tuhan tetap bersabar dan mengundang manusia untuk kembali kepadanya. Dan yang ketiga, kemenangan akhir Tuhan dan pembebasan dari dosa. Yesus telah mengalahkan setan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, memastikan kemenangan bagi umat percaya. Pada akhirnya nanti semua makhluk akan mengakui kehadilan Tuhan, kejahatan akan dihancurkan, dan mereka yang menerima Kristus akan menikmati kebebasan kekal sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian kita minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan sangat berinformatif dan membantu. Dan saudara, sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan sekali lagi juga, jika Anda ada pertanyaan atau ada komen pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian bawah, di bahagian komen di bawah ini, atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.